Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, senang kembali bersama di dalam ibadah online. Seperti di 1 Tawarik 16 ayat 31 mengatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara segala bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Begitu sukacita hari ini. Bapak Ibu Saudara, belum lama beberapa dari kita merayakan tahun baru Imlek. Oleh karena itu kami mengucapkan Sinen Kuaile Kungsi Patsoy. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita siap memuji Tuhan. Saya bacakan satu ayat di dalam Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang tak ada sejak dahulu. Bapak Ibu Saudara yakin Tuhan Yesus rancangan yang terbaik buat kita semua, amin? Amin. Amin, yes. Mari kita nyanyikan lagu itu. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
Puji Tuhan, sungguh saya sendiri merasakan Tuhan itu luar biasa. Selama ada Tuhan, tak perlu kita takut. Bapak Ibu Saudara, saya juga punya anak-anak. Saya tahu dan saya mau melakukan yang terbaik untuk mereka. Apalagi Tuhan, kita ini anaknya Dia. Kalau manusia saja mau memberi yang terbaik buat anaknya, pasti Tuhan lebih lagi. Mari kita lebih masuk ke dalam penyembahan ini. Berikan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
bersyukur punya Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu cukup buat kami Tuhan. Sungguh Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dapatkan sukacita yang damai sejahtera yang dari Tuhan. Tidak ada yang dapat memberikan selain Engkau Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan diubahkan. Amen. Kami akan menjadi lebih sempurna dan lebih serupa dengan Engkau. Amen. Engkau urapi Tuhan beliau yang menyampaikannya. Kami percaya kami pasti akan diberkati karena ada Tuhan bertata di atas firman Tuhan. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami. Dan kami naikkan kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah hari ini, saudara. Senang bisa ketemu. Terima kasih buat kehormatan yang diberikan oleh Ibu Gembala saudara dan seluruh para pelayan Tuhan yang senantiasa menyambut kami setiap kami ke Bogor, ke satelit-satelitnya. Kami seperti pergi ke rumah sendiri, pergi ke rumah kami karena ini seperti sebuah keluarga. Saudara, kita sedang memasuki hari perayaan Pentakosta. Ya, baik hari ini dan besok. Khususnya besok kita sedang memasuki perayaan Pentakosta tentang tercurahnya Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca ada satu ayat di 2 Korintus 1, dikatakan bahwa Allah yang meneguhkan kami adalah Allah yang mengurapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak secara kebetulan bahan yang saya akan bawakan hari ini sangat bersinggungan dengan kisah Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan pengurapan yang luar biasa. Saudara. Karena Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kita perlu memiliki keyakinan yang teguh di dalam Kristus bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang telah mengurapi, bukan akan, saudara. Ketika engkau dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan, maka engkau diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beriman seturut firman Tuhan, bukan seturut keyakinan atau perasaan kita, saudara. Kenapa? Karena perasaan kita menipu. Banyak orang merasa tidak diurapi. Dulu saya sering kali bermasalah seperti itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara engkau hidup oleh iman, bukan oleh mood, bukan oleh perasaan. Mari kita membuka di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi topik khotbah hari ini adalah Master of Breakthrough. Bagaimana mengalami terobosan di saat yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sulit itu bukan akhir dari hidup orang percaya. Justru di waktu tersulit itu seringkali Tuhan menyatakan rencananya, menyatakan kuasanya, menyatakan pekerjaannya lewat saudara dan saya. Mari kita mulai dari ayat yang ke-17 dari 2 Samuel pasal 5. Saudara, di sana dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara dikasihi Tuhan, tadi dikatakan semua orang Filistin, seluruh musuh mengerahkan kekuatannya dan untuk menangkap Daud, saudara. Kalau kita melihat, maka kita akan menemukan kapan Daud diserang sedemikian dahsyat. Bukan pada waktu dia dikejar Saul. Dia bisa bergabung dengan Akhis yang merupakan raja kota Gad, raja orang Filistin. Tapi ketika orang Filistin mendengar Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka mereka semua bergerak. Saudara dikasihi Tuhan, musuh akan dengan agresif menyerang orang yang dianggap membahayakannya. Musuh kita adalah iblis, saudara. Kenapa ada orang merasa, aduh kenapa hidupku begitu sulit, tekanannya begitu besar. Bisa jadi engkau dianggap berbahaya oleh musuh. Pertanyaan saya, apakah kita dianggap membahayakan musuh atau kita dianggap membahagiakan musuh? Tadi dikatakan orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Musuh mendengar, musuh tahu siapa saudara. Oleh karena itu orang-orang yang dianggap berbahaya oleh musuh, mereka menghadapi tekanan-tekanan yang tidak rasional. Sama seperti yang saudara sedang hadapi saat ini. Apakah kau akan menjadi terpuruk, kau akan menjadi ambruk, mengeratapi diri, mengasihani diri?
Saudara, tadi dikatakan musuh mendengar. Tapi Daud juga mendengar. Saudara, kita perlu memiliki ketajaman rohani. Mendengar itu bicara kepekaan. Bukan mendengar gosip, tapi menangkap sesuatu yang terjadi di alam roh, sehingga melalui kesadaran itu saudara memiliki cara, memiliki strategi, memiliki usaha untuk menghadapinya. Tadi dikatakan seluruh orang Filistin maju karena mereka mendengar. Dan apa yang Daud lakukan? Tadi dikatakan lalu ia pergi ke kubu pertahanan untuk menghadapi musuh. Saudara, jangan lari dari kenyataan. Engkau perlu lari ke kubu pertahanan untuk menghadapi. Duduk meratapi diri, merenungi nasib. Itu tidak ada gunanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Takut, cemas, sedih, kecewa, marah, itu manusiawi. Tapi begitu engkau dikuasai olehnya, itu jadi duniawi. Akan menjerat saudara menjadi ke dalam dosa. Saya mau katakan, bukan situasi yang menentukan keadaan saudara dan saya, tetapi reaksi saudara terhadap situasi yang sulit itu. Saudara, tadi Alkitab berkata supaya kita menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Dan melalui berdoa itu kita bisa menemukan hikmat Allah, kita menemukan jalan keluar, kita menemukan petunjuk-petunjuk Tuhan. Tadi dikatakan Daud pergi ke kubu pertahanan. Apa itu kubu pertahanan? Saudara, yang pertama saya akan membawa saudara ke hal rohani dulu. Kubu pertahanan kita secara rohani. Di Mazmur 18 dikatakan ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara, kubu pertahanan kita secara rohani adalah hati yang mengasihi Tuhan. Banyak orang merindukan berkat tetapi tidak merindukan si pemberi berkat. Banyak orang merindukan mujizat tetapi tidak mengharapkan pemberi mujizat itu hadir. Kenapa? Karena memang mereka hanya kepengin berkat, kepengin mujizat. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan merindukan Tuhan. Dia memiliki kehausan yang mendalam akan Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan, saudara? Karena bicara mengasihi Tuhan, itu bicara kubu pertahanan kita, saudara. Ada satu ayat yang seringkali kita nyanyikan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, di atas segala nama. Saudara, ayat ini terambil dari Amsal 18 ayat 10. Di sana dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau engkau mengasihi Tuhan, waktu engkau berlari ke kubu pertahanan, maka ada perlindungan, ada keselamatan, ada pernyataan Tuhan atas hidup saudara. Nah, tadi secara rohani saya akan membawa saudara kubu pertahanan di mana Daud lari ke sana, kemungkinan adalah Gua Adulam. Karena kita akan membandingkan dengan beberapa ayat. Di 1 Tawarik 11 ayat 15-19 saudara akan menemukan di mana waktu itu ada 3 orang datang ke Gua Adulam, ya dikatakan, dan Daud di situ kepengin minum. Kita baca deh ayat 15 dan 16. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Kisahnya mirip dengan yang 2 Samuel 5 tadi. Daud ada di sebuah kubu pertahanan dan Filistin berkemah di lembah Refaim. Nanti kita akan melihat tempat yang sama dan kemungkinan ayat ini sedang menunjuk peristiwa di 2 Samuel 5 tadi, saudara. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Dan Daud berkata begini dalam hatinya, dia coba berkata, seandainya aku kepengin sekali minum dari air yang ada di perigi Betlehem. Dia cuma ngomong begitu sendiri. 3 orang dengar pemimpinnya kepengin minum, enggak diminta. Mereka diam-diam pergi mengambil air itu dari perigi Betlehem. Sampai ketika Daud menerima air dari perigi itu, dia jadikan itu sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Dia berkata, ini darah orang-orang yang memperjuangkan hidupnya untukku. Aku tidak berani mengambilnya. Saudara, bicara Gua Adulam
adalah bicara tempat di mana engkau menemukan orang-orang yang loyal, orang-orang yang setia, terutama kepada Tuhan dan selanjutnya kepada tempat di mana mereka berkomunitas. Saudara, tadi dikatakan Gua Adulam, tempat di mana Daud mendapati orang-orang luar biasa. Namun di Gua Adulam itu sebelumnya di 1 Samuel 22, peristiwa jauh sebelumnya, di tempat itu, di 1 Samuel 22, waktu Daud dikejar oleh Saul, dikatakan lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang, perhatikan, yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia jadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, di Gua Adulam, ada orang-orang terluka yang dipulihkan Tuhan dan di akhir hidup mereka tercatat sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Orang yang luar biasa. Saudara, hari ini mungkin keadaanmu terluka. Tapi kalau engkau ada di Gua Adulam bersama seorang pemimpin, sekalipun mengalami kesulitan, dia tetap teguh di dalam Tuhan. Daud orang yang sedang dikejar. Tapi dia tetap kuat. Dan apa yang terjadi ketika pemimpinnya kuat, maka anak buahnya ikut kuat, saudara. Walaupun awal-awalnya sempat melempari Daud dengan batu waktu di Siklak, mereka begitu putus asa. Karena keluarganya diserang oleh musuh. Dibawa oleh orang Amalek, Siklak tempat mereka tinggal. Dan pemimpin-pemimpin yang awalnya berasal dari Gua Adulam ini, mereka mencoba melempari dengan batu. Tapi saya mau katakan, di akhir hidupnya, orang-orang di Gua Adulam ini adalah pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Saya percaya di gereja ini ada orang-orang yang mungkin seperti tipe Gua Adulam, orang kesukaran, kepahitan, kecewa, terluka. Tapi kemudian karena memberi diri, dibentuk oleh Tuhan di sebuah komunitas dengan seorang pemimpin yang lemah lembut seperti Daud, tumbuhlah satu kualitas yang luar biasa. Bicara Gua Adulam tadi, bicara orang-orang yang terluka dan dipulihkan dan kemudian jadi pahlawan-pahlawan. Dan kemudian mereka menjadi pendukung-pendukung Daud yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu di gereja ini, di tempat di mana engkau berjemaat saat ini, ada orang-orang Gua Adulam yang awalnya tidak dipandang, yang awalnya adalah orang terluka, tapi karena kemudian memiliki kelembutan hati, mereka diubah Tuhan menjadi alat-alat Tuhan. Bicara Gua Adulam, bicara support system. Saya suka sekali dengan gereja ini karena ada kelompok saling membangun dan saling menguatkan. Wow. Bahkan di tengah pandemi saudara masih bersel grup, masih kesan, bersama-sama. Sesuatu yang luar biasa. Saudara jangan fokus kepada rasa sakitmu, tekananmu yang sedang menghadangmu saat ini. Khususnya buat gereja ini karena pesan ini sangat kuat. Waktu saya diberi diberi jadwal, maka muncullah topik ini. Kiranya ini menjadi pesan Tuhan yang menguatkan saudara saat ini. Mari kita selanjutnya saudara, di 2 Samuel 5:18, ayat 17 Daud pergi ke Gua Adulam, ke kubu pertahanan. Di ayat 18 dikatakan ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Perhatikan di 2 Samuel 5:18. Apa yang dilakukan musuh? Musuh memencar untuk menunjukkan seolah-olah mereka banyak sekali dan kuat sekali. Ini intimidasi yang luar biasa. Saudara, iblis dikatakan musuh kita seperti singa yang mengaum berjalan keliling mencari orang yang bisa ditelannya. Tapi kalau engkau tidak bisa ditelannya, iblis tidak akan menelanmu. Mari kuatkan rohmu saat ini. Jangan fokus kepada kekuatan musuh. Fokuslah kepada kekuatan Tuhanmu yang ada bersamamu setiap waktu. Bahkan di saat tersulit seperti hari ini, Dia ada bersama saudara dan saya. Tadi bicara mereka berkeliling, memencar di lembah Refaim. Lembah bicara tentang kondisi yang sangat sulit. Saya tahu gereja ini sedang menghadapi kondisi yang sulit. Jangan sampai itu karena saudara diurapi oleh Tuhan. Ada pekerjaan besar yang Tuhan hendak nyatakan. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak Tuhan maksudkan. Dan Refaim artinya raksasa. Di lembah, di kondisi terendah itu. Engkau diperlihatkan oleh musuh raksasa-raksasa yang besar yang sebenarnya. Hanya selemparan batu oleh anak kecil, raksasa itu roboh. Saudara masih ingat Goliat? Kalah oleh anak muda yang pipinya masih kemerah-merahan. Oleh karena itu kuatkan roh saudara saat ini. Kita perlu hikmat Allah untuk menghadapi strategi musuh ini. Tadi dikatakan musuh memencar, menekan hidup kita. Membuat kita merasa semuanya buntu.
Kalau engkau sedang mengalami sebuah kebuntuan saat ini, engkau merasa ada seperti musuh sedang memecar di sekitarmu, kesulitan begitu banyak. Mari kuatkan rohmu, bangkit, artinya Tuhan sedang mau memakai saudara untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Kuatkan roh saudara. Tadi saudara kalau kita melihat di ayat tadi, mereka memencar. Mereka memencar, menekan. Saya mau katakan, itu bukan akhir dari hidupmu. Bagi orang pemenang, maka lembah air mata bisa menjadi lembah bermata air. Yuk kita buka ayatnya di Mazmur 84, ayat 6-7. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila dia melintasi lembah baka. Lembah baka artinya lembah tangisan. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, engkau berpikir, ini aku ada di lembah air mata. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhanmu, lembah air mata akan menjadi lembah kemenangan. Lembah yang bermata air. Tempat di mana engkau sepertinya rasa terjerat, terjebak, di tempat itu ada berkat yang dahsyat. Yang akan membuat semua orang terbelalak. Wow! Kalau orang yang hatinya murni, melihat orang diberkati, dia ikut bersuka cita. Tapi kalau orang hatinya enggak murni, akan seperti orang digerar. Cemburu melihat Ishak diberkati. Mereka mengusir Ishak. Tapi saya percaya saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan ketika firman ini disampaikan. Tadi dikatakan ayat, tadi tentara musuh memencar di lembah Refaim. Di 2 Samuel 5 ayat 19-21 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dikatakan Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, ada jaminan kalau engkau bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah, iya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menakan tempat itu Baal Perasim atau Master of Breakthrough. Di tempat di mana kau merasa terjebak, merasa kau terkurung, kau merasa buntu, gelap. Di tempat itu Tuhan membuat terobosan. Master of Breakthrough masih ada di tempat ini, ada bersama saudara dan saya. Siapa Master of Breakthrough kita? Tuhan Yesus. Dia memberi kita kemenangan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan dikatakan orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengekatnya. Perhatikan saudara, musuh saja bawa berhalanya, bawa Tuhannya. Banyak anak Tuhan terlalu berani nggak bawa Tuhannya ketika dia menghadapi kesulitan. Banyak orang terlalu berani tidak melibatkan Tuhannya. Musuh saja mengangkat berhalanya di waktu mereka perang. Masa kita anak Tuhan tidak menyerukan nama Tuhan, kita tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu saudara, mari lewat pelajaran ini kita belajar supaya kita tidak sok tahu, kita tanya dulu kepada Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan. Di masa yang sulit kita perlu mencari kehendaknya, karena kehendak Allah itu yang paling utama. Maaf saudara kalau terlalu cepat karena saya saking semangatnya saudara. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Tuhan yang akan bertindak dan menyelesaikan setiap kesulitan yang kau tidak sanggup hadapi dan kau hanya bisa datang, Tuhan, tolong aku. Sambil berkata, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuhan yang akan menyelesaikan. Daud berkata, ketika aku berada dalam kesesakan, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Tadi ada kata Baal Perasim, Master of Breakthrough. Saya ulang-ulang ini, Master of Breakthrough, Master of Breakthrough. Tuhan yang akan menerobos setiap kesulitan hidupmu, asal engkau tetap bertekun dan kuat di dalam Tuhan. Mari kita lalu
Lanjut di ayat 22 dari 2 Samuel 5 tadi. Saudara perhatikan ini, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Saudara, Filistin tidak akan berhenti, musuh tidak akan berhenti sampai dia benar-benar kalah. Udah tahu kalah di lembah Refaim, mencar lagi di situ. Saudara, musuh nggak punya strategi baru, yang ada strategi kuno. Tapi Tuhan selalu punya hikmat yang baru. Dan apa yang Daud lakukan? Walaupun Daud pernah menang, dia bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan pengalaman kemarin, strategi kemarin. Dia tetap mengandalkan Tuhannya dan Tuhan menjawab lagi. Dikatakan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tuhan punya strategi-strategi yang banyak sekali. Tuhan punya berjuta cara, berjuta hikmat untuk menolong anak-anaknya. Nah dikatakan dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Wow, Daud tidak sok tahu. Ketika tantangan datang lagi, dia cari Tuhan lagi. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dia tidak mikir, yang lalu kan saya langsung maju di kubu pertahanan. Saya langsung hadapi, kali ini Tuhan punya strategi baru dan Daud menemukan hikmat Allah di kesulitan berikutnya. Dan dikatakan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, itu yang namanya taat. Maka ia memukul kalau orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, tadi dikatakan Daud memukul kalau orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca sampai dekat Geser artinya musuh benar-benar diusir sampai wilayah. Geba itu di daerah Benyamin, di daerah Israel. Tapi Geser itu adalah tempat yang diduduki oleh orang Filistin. Sebenarnya tempat ini sudah diserahkan kepada orang Israel. Tapi pada waktu itu Yosua dan pasukannya belum sampai menaklukkannya. Kalau kita membaca wilayah ini, tadi dikatakan Daud memukul musuh dari Geba, itu sebuah daerah di suku Benyamin, dan sampai dekat Geser, itu kota kerajaan Kanaan yang kemudian masuk wilayah suku Efraim. Namun gagal diduduki. Akibatnya di situ jadi wilayah pendudukan Filistin. Saudara, area yang tidak engkau taklukkan, itu akan diduduki musuh. Oleh karena itu, di mana area lemahmu? Taklukkan. Taklukkan. Kalau area lemahmu adalah area di mana emosi, luka hati, boros, tidak pakai perhitungan, taklukkan itu dengan pengendalian diri. Minta Roh Kudus menuntun, Roh Kudus menguatkan dan menolong. Dan tadi itu merupakan daerah perbatasan Filistin, daerah Efraim tapi perbatasan Filistin. Kalau saudara membaca di Yosua pasal 16 ayat 10 dikatakan tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dialah mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang. Saudara, karena suku Efraim tidak berhasil menaklukkannya, maka cukup lama musuh ada di daerah itu. Ada satu hal yang luar biasa, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Di dalam melalui peperangan itu justru Daud bukan hanya menang, ia juga memperluas wilayahnya. Dia merebut bagian yang belum direbutnya. Saudara, ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Engkau perlu berperang, engkau perlu kuat di dalam Tuhan, di dalam Roh. Dari topik hari ini saya membawa kepada kesimpulan. Yang pertama, di situasi tersulitmu, jangan biarkan diri kehilangan iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Dan juga kasih kepada sesama. Engkau perlu tetap mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesama. Sekalipun orang itu mengecewakan, melukai, Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi mereka bukan musuh. Mereka sedang dipengaruhi musuh. Engkau perlu kuat di dalam rohmu. Yang kedua, andalkan Tuhan dan sabarlah menanti. Sampai dia memberi jawab dan menunjukkan jalan bagi saudara. Sabar itu susah. Tapi berkatnya megah, besar saudara. Kalau sabar itu mudah, hadiahnya cuma seperangkat alat rumah tangga. 1 set piring makan.
Tapi karena sabar itu susah. Waktu engkau mau melakukannya dan taat, hadiahnya besar. Saya tidak tahu sebesar apa. Mungkin sesudah ini ada terobosan buat hidupmu, buat pernikahanmu, buat pekerjaanmu, buat pelayananmu, buat gereja ini. Saudara. Dan tadi dikatakan, Tuhan adalah master of breakthrough dari semua kebuntuan saudara. Dia ahli penerobos. Dia Tuhan atas setiap kebuntuan hidupmu. Dia sanggup menerobos, menjebol semua tekanan yang sedang kau hadapi. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Dan saya akhiri khotbah ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Engkau mengalami terobosan ilahi di waktu tersulitmu. Amin. Mari kita berdoa. Teguhkan hati saudara. Kalau firman yang kau dengar saat ini seperti jadi sebuah jawaban. Itu telah cara Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, sepatah kata dari Tuhan, itu sudah cukup buat hidup kita. Teduhkan hati saudara. Bangun imanmu. Lari ke kubu pertahanan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan sok tahu. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan kiranya tuntunan Tuhan terjadi. Kami bersyukur. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau master of breakthrough kami. Biar kiranya firman yang kami dengar menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami kebuntuan, tekanan yang besar, di pernikahan, di pelayanan, di pekerjaan, di pendidikan, Tuhan, Engkau master of breakthrough. Biar kiranya firman-Mu menguatkan iman kami, dan oleh iman kami mengalami semua janji Tuhan. Berkati gereja ini, mulai dari Gembala, Ibu Mimi, beserta seluruh tim hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang seperti di Gua Adulam. Sekalipun kami terluka, sekalipun kami kecewa, kami punya banyak masalah, kami mau dibentuk, kami mau dituntun, kami mau digembalakan, kami mau dipimpin oleh Tuhan. Tolong gereja ini Tuhan, bela anak-anak-Mu. Biar mereka tetap memandang Tuhan, bukan melihat tantangan, tapi mereka memandang Tuhan di setiap kesulitan mereka. Dan kiranya kemenangan itu terjadi. Berkati Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan menolong kami, menyembuhkan. Kalau ada yang membutuhkan terobosan ekonomi, biar itu terjadi Tuhan. Dan ketika kami diberkati, kami tidak lupa kepada Tuhan. Berkati gereja ini sekali lagi. Jauhkan dari segala yang jahat. Lepaskan dari semua pencobaan. Biar berkat Tuhan tercurah. Apa yang sedang diharapkan, dirindukan oleh gereja ini. Tuhan berkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang di rumah, tadi kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita percaya Yesus yang telah menang atas maut. Yesus juga yang akan memberi kemenangan itu kepada kita. Sehingga kita sanggup melakukan terobosan-terobosan di masa sulit ini. Baik saudara yang di rumah, saya undang untuk menyiapkan roti dan anggur pada tangan masing-masing. Dan marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan pada hari ini. Saya undang saudara-saudara juga untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelumnya kita akan nyanyikan dulu kasih Allah yang demikian besar buat kita semua. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. mari saudara-saudara masing-masing kita mengevaluasi diri kita berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Minta ampun atas setiap kesalahan kita. Minta setiap kita yang telah merasa kering, yang telah merasa jauh. Mari minta kasih Tuhan. Kasih yang mula-mula kembali ada di dalam hati kita. Yesus. Kau mengampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Kau melayakan setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudara yang di rumah boleh mengangkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Dan inilah bunyi kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara percaya? Roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya. Amin. Amin. Mari saudara kita akan makan bersama-sama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan pegang cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara-saudara yang di rumah percaya? Cawan ini adalah lambang dari darah Yesus. Amin. Yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya. Amin. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara semua yang di rumah mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Nanti saudari Merlin akan mengucap syukur
mewakili kita semua. Ya Tuhan Yesus, sungguh ucap syukur Tuhan kami bisa kembali Tuhan mengangkat cawan perjamuan roti ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Amen. Keselamatan yang Tuhan berikan ke setiap kami, Ya, menyelamatkan kami, menebus kami Tuhan, menghapuskan segala dosa kami Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengalahkan maut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beroleh jaminan hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Kau limpahi kami dengan kasih setiamu Tuhan. Kau yang pelihara kami, Kau berikan kepada kami masa depan yang cerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Biar segala hidup kami persembahkan hanya kepada Engkau untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa banyak kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh ucap syukur Tuhan untuk karya-Mu yang mulia, untuk penebusan, pengorbanan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih, dan saat ini saat yang indah buat kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita akan memberi persembahan kepadanya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara mau memberi dengan sukacita? Amin. Tentu saja karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di dalam layar saudara. Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu ada Engkau dalam langkah kami. Karena itu Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami rindu memberi Tuhan. Biarlah ini memberkati pekerjaan Tuhan. Dan banyak orang diberkati, bahkan banyak orang boleh mendengar nama Yesus yang menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nyanyikan dengan iman. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Oh amin. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oh yes, haleluya. Firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah minggu depan akan diadakan secara hybrid. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Untuk ibadah online diadakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 5 sore melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Untuk ibadah onsite diadakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 5 sore dan pada hari Minggu 12 Juni 2022 pukul 9 pagi. Ibadah ini juga akan disertai dengan ibadah anak. Mari Bapak Ibu kita terus bersemangat datang di dalam ibadah onsite.
Untuk jadwal doa sepekan, Bapak Ibu dapat mengikutinya dan melihat melalui jadwal yang tertera pada layar berikut. Khusus doa fajar diadakan secara spesial pada hari Senin 6 Juni 2022 pukul setengah 6 pagi melalui Zoom. Doa ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lianto dengan tema Closing Revival Prayer. Mari Bapak Ibu terkasih, kita ikuti doa ini. Doa penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 4 sore melalui Zoom. Doa penyerahan anak akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois. Untuk syarat, Bapak Ibu dapat melihat melalui layar yang tertera berikut. Kesan, kelompok saling memperhatikan. Kesan sudah dapat diadakan secara hybrid. Mari bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti kesan, ayo ikut kesan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia balita hingga kelas 6 SD, dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Sari dan Kak Silia. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhum Cynthia Maria Kurniawan, Kesan Youth Merlin, pada hari Sabtu 28 Mei 2022 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 29 Mei 2022. Kami segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok, dan Tangsel turut berduka cita. Kiranya kasih dan penghiburan dari Allah Bapa selalu menyertai keluarga yang ditinggalkan. Kita telah sampai di akhir dari ibadah online kita pada hari ini, saudara. Saya percaya pesan firman Tuhan di mana kita dapat melakukan terobosan sekalipun di tengah masa sulit. Karena bersama Yesus kita pasti bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amen. Mari sebelum kita tutup di dalam doa ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu itu dulu bersama-sama. Saya undang saudara semua yang di rumah bangkit berdiri, nyanyikan satu kali lagu ini dengan penuh percaya. Bersama Yesus lakukan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami percaya sesuai Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yes. Saudara, mari kita yakini akan ada terobosan. Kami percaya Tuhan, Ya. sekalipun di tengah masa sulit, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Yes. Karena Engkau yang telah menang di kayu Amin. salib, Ya. berada dekat kami, bahkan di dalam hati kami. Amin. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberi kemenangan pada setiap umat-Mu yang Ya, sudah Tuhan beribadah Yesus. online pada hari Ya, ini. Biar kemenangan itu ada di dalam hidup kami Amin. sekalian. Amin. Kemanapun kaki kami melangkah, Engkau yang jagai. Proteksi dengan darah Yesus Yes. untuk keamanan dan kesehatan semua anggota keluarga kami. Amin. Tuhan yang menyertai Amin. setiap pekerjaan dibuat berhasil. Ya, Tuhan, Yesus. yang sekolah, yang kuliah, Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan kami dibuat
berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Pada hari ini kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.